الله الرحمن الرحيم قل هو الذي Recording in أنشأكم progress. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين Allahumma arhamna bil Quran. Katakan Muhammad, dialah Allah yang menciptakan kalian dari ketiadaan dan membuat untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Namun sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur. Katakan Muhammad, dialah Allah yang telah mengembangbiakan kalian di muka bumi ini dalam jumlah yang banyak. Dan kelak nanti kalian akan dikumpulkan lagi untuk menghadap Allah. Lalu mereka masih membantah dan berkata, kapan itu kejadian? Hari kiamat, ancaman itu kapan kejadian? In kuntum shodiqin. Kalau kalian adalah benar-benar orang yang benar. Qul innamal ilmu indallah, katakan Muhammad, soal kapannya hanya Allah yang tahu. Ilmu itu hanya milik Allah seputar hari kiamat. Wa innama, dan sesungguhnya saya hanyalah nazirum mubin, orang yang memberi peringatan. Memberi peringatan sejelas-jelasnya kepada kalian. Qul huwallazi tara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum. Pelajaran buat saya, buat ayah bunda hari ini, orang yang sedikit ilmunya biasanya banyak ngomongnya. Dulu kita belajar pepatah Indonesia itu tong kosong nyaring bunyi. Kayaknya anak cucu kita udah kagak belajar itu lagi kali ya. Sekarang tong kosong nyaring bunyinya. Ini dia nih, bakal nggak ada nantang-nantangin. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan terjadinya hari kiamat? Kalau ancaman itu beneran. Dan sifatnya orang-orang bodoh tuh mulutnya, jarinya lebih cepat daripada otaknya dan hatinya. Dan sekarang makin banyak tuh ya bunda, yang model begitu tuh. Nggak tahu nih ya bunda ikut apa enggak nih berita viral ini. Gara-gara Tumblr orang pada dipecat kerjaan. Ngikutin tuh berita Tumblr. Jari lebih cepat daripada otak. Dan model sekarang makin banyak. Nggak tahu urusan komen. Dan ini pelajaran buat kita nih yang beragama Islam. Kata Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kualitas Islam seseorang, kata Rasulullah, dia meninggalkan apa yang nggak penting.
Kalau nggak penting, apalagi nggak usah tahu, nggak pernah tahu, jangan komen. Nanti nyesel nggak bisa dicabut itu. Nah, kejadian Tumblr itu hal simple, tapi mulut, jari lebih cepat daripada otak dan hati. Sama nih. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Udah kayak paling siap banget nungguin hari kiamat mereka ini. Nanti insya Allah besok atau hari Senin, begitu mereka nantangin hari kiamat, falamma ra'ahu zulfatan, begitu ngeliat neraka aja mereka udah ketakutan. Si wujuhul ladzina kafaru, udah ketakutan, padahal nih nantang-nantangin. Jadi ayah bunda nanti cari tuh ya, hadis Rasul, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Kualitas Islam seseorang itu adalah dia akan meninggalkan apa yang tidak penting buat dia. Gak usah komen, gak usah ngomong, gak usah, kalau nggak penting, gak usah bicara. Tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk. Dan ya bunda, ini semua umur. Sekarang orang senang banget scrolling. Bisa berjam-jam. Ngelihat status WA orang, ngelihat medsos, dan tahu nggak tuh ya bunda? Ngafal satu ayat mungkin kita 5 menit, 15 menit. Rasanya lama, berat. Tapi hal yang nggak bermanfaat kayak scrolling, nonton TV yang beritanya kagak jelas. Nggak berasa sejam, 2 jam, 3 jam pergi dari hidup kita. Maka kurangi, bunda, yang tidak bermanfaat itu kurangi. Itu mah buat orang-orang yang kelasnya begini aja nih. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka yang komen nggak jelas itu orang-orang yang nggak ngerti. Kalau kita semakin ngerti, umur itu mahal, maka kurangi hal yang tidak bermanfaat. Kalau ketemu sama orang-orang yang melecehkan, meremehkan, maka pegang prinsip bahwa kalaupun harus berbeda, beda aja. Jangan ikut-ikutan. Perhatikan tuh, wa yaqulun, mereka, jumlahnya banyak. Di ayat 26, kul innama ana, katakan bahwa aku sendiri. Jadi kalau semuanya di jalan yang nggak benar, jangan ikut-ikutan. Pegang kebenaran yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun jalan sunyi, jalan sepi, nikmati. Ngaji sedih amat Bob, sendirian doang. Pasangan nggak ikut, anak-anak nggak ikut, segala macam nggak ikut, malah nggak apa-apa. Ayah bunda, doain aja. Dan insya Allah doa kita diijabah sama Allah Subhanahu wa taala, ntar ditambahin. Dan insya Allah makin baik hidup kita, mereka juga bakal menyaksikan. Nggak berasa, alhamdulillah, ini 2 tahun udah kelar banyak surat Allah kasih. Nggak juga hafal, tapi ada akhlak yang berubah. Nggak juga hafal, kelihatan ibadah kita makin khusyuk.
Enggak juga hafal, ada semangat dan sinar dari diri kita. Sinar kebaikan, sinar petunjuk yang Allah beri lewat Al-Quran. Terlama-lama juga, insya Allah sinar itu makin terang. Ya bunda. Jadi meski sendirian, nggak apa-apa. Dikasih Allah. Nanti bakal banyak orang pada ikutan. Terus saja sebarkan ini. Ana naziru mubin. Dan lihat kalimat nazir, tugasnya cuma ngasih peringatan, pelajaran. Mubin yang terang, yang jelas. Jadi itu penjelasan kita, pelajaran yang kita kasih, nanti boleh jadi sinarnya akan didapati oleh orang yang sekarang. Atau nanti ada setelah generasi berapa baru tahu tuh tentang cahaya yang kita sampaikan. Kalau kalimat Rasul, ruba muballag au'a minas sami. Banyak orang yang disampaikan beritanya itu lebih paham daripada orang yang dengerin. Nanti cari hadisnya. Apa maksudnya? Orang yang disampaikan itu lebih paham daripada yang dengar. Kita sampaikan sekarang nih penjelasan ayat-ayat Allah. Boleh jadi ada berapa puluh orang yang dengar, cuma satu dua yang nyampein lagi kepada orang yang nggak dengar. Disampaikan lagi, disampaikan lagi, disampaikan lagi. Nanti generasi keberapa lebih ngerti, lebih paham daripada generasi yang dengar. Contoh yang paling dekat buat ayah bunda adalah dulu sebab nggak kenal Umi Deti. Umi Deti itu muridnya Umi Maya. Umi Deti itu di kantor timnya Ustadz Hilal sama Usbi. Jarang ketemu Usbab. Tapi alhamdulillah Umi Deti itu dipilih sama Allah. Bisa nyerap, bisa gampang, bisa nerima, jadi deket. Dan bisa ngajar. Ingin tahu masalah Tumblr, penasaran. Nanti nyesel. Cerita tentang Tumblr itu memalukan. Contoh lain, ada seorang lulusan IPB, peternakan, kerja di televisi. Kalau diurut-urut dengan metode Kauni kayaknya nggak tahu dah. Ini jauh banget dari Usbub. Tapi Masya Allah ikut training 3 hari, ngajar di mana-mana. Sekarang Masya Allah udah ngajar ke Jepang, udah ngajar ke Amerika, ngajar kemana-mana. Dan Usbub sudah datang 2 kali ke majelis beliau. Kalau Ramadan, beliau sama murid-muridnya bikin sanlat buat anak. 750 orang. Dan Masya Allah, itu diliput oleh banyak media. Nanti Usbub kasih siapa orangnya. Ini sekarang aja Usbub masih lupa namanya siapa ini. Kalau ditanya, itu muridnya siapa Usbub langsung. Kayaknya jauh banget. Mungkin murid Ustadz Hilal. Jadi namanya aja Usbub lupa, tapi udah ngajar, udah keliling dunia. Itu yang disebut ruba mubalagh. Nah itu Risma tuh, temennya Mbak Gemah. Risma. Dan Masya Allah, ruba mubalagh au aminas sami. Sampaiin, ajarin. Ya bunda. Banyak orang yang nggak hadir, jauh dia. Tapi mereka lebih paham daripada yang hadir tadi.
Itu dari kata nadhiru mubin, tugas kita cuma ngasih pelajaran, peringatan. Mubin itu jelas, sinarnya jelas. Ayah bunda ntar jangan kecil hati, ngajak pasangan, ngajak anak, ngajak cucu, ngajak siapapun juga. Ntar ilmunya satu aja, Allah munculin satu orang, dan dia ngajarin terus itu kemana-mana, ntar akan jadi pahala yang banyak buat kita. Qul innamal ilmu indallah. Terus pelajaran ketiga nih, ayah bunda. Ilmu itu penting, tapi jangan merasa paling tahu. Ilmu itu penting untuk didapatkan, tapi jangan ngerasa paling tahu. Ilmu mendekatkan diri kita pada Allah, tapi jangan ngerasa paling bisa. Nggak usah klaim hal-hal yang nggak ada ilmu pengetahuan pada kalian. Dalam surah Al-Isra, wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan bersikap kalau kalian nggak tahu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan pernah engkau bersikap, berkomentar kalau nggak tahu ilmunya. Ilmu penting, tapi jangan ngerasa paling bisa. Iblis mah jauh lebih hebat ilmunya dari kita semua. Tapi dia berasa paling dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau ciptakan dia dari tanah, ya Allah. Kau ciptakan aku dari api. Kenapa aku disuruh sujud ke dia? Kira-kira kalau personifikasinya iblis ya kira-kira Mayor Teddy lah, dekat Pak Prabowo begitu. Dekat. Sekarang bukan mayor lagi, letkol. Jadi sedekat itu. Tapi rupanya diuji sama Allah. Semua mau tahu. Nah demikian juga ilmu itu, ayah bunda rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting untuk kita dapatkan. Tapi jangan ngerasa tahu, jangan ngerasa bisa, jangan ngerasa hebat. Maka pada hal-hal yang kalian tidak tahu, kul innamal ilmu indallah. Katakan bahwa ilmu ini milik Allah. Oh, innama ana nadhirun mubin. Saya hanya pemberi peringatan yang nyata aja. Wama utitum minal ilmi illa qalila, dalam surah Al-Isra juga. Kalian nggak dikasih ilmu kecuali sedikit. Bicara tentang ilmu hari kiamat, ayah bunda, tanda-tandanya kita dikasih tahu sama Allah. Ada tanda hari kiamat yang besar. Ada 10. Ayah bunda itu harus tahu. Apa aja itu sebab? Matahari terbit dari barat. Apalagi keluarnya Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj. Nanti akan ada kabut asap tebal yang datang dari timur. Apalagi ada api yang keluar dari Yaman. Apalagi ada gempa besar. Dan salah satu tanda kiamat itu akan makin dekat adalah seringnya gempa bumi. Dan ini sekarang udah makin seringnya. 10 tanda kiamat besar. Nanti ayah bunda cari, perlu tahu. Dan sekarang makin muncul tuh. Turunnya Isa Al-Masih, salah satu tandanya. Terus tanda-tanda kiamat kecil dikasih tahu.
sama Rasulullah, dikasih tahu sama Jibril tanda-tanda kiamat kecil. Anak jadi tuan dari orang tuanya. Orang yang dulunya miskin melarat tiba-tiba berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Yatatawaluna fil bunyan. Apalagi sebab laki-laki kayak perempuan, perempuan kayak laki-laki. Tanda kiamat sugro lainnya yang kecil apalagi sebab berdekatannya pasar. Sebelah ada Indomaret, ada lagi sebelahnya Alfamart, ada lagi di seberangnya Indomaret lagi. Mall di mana-mana, itu berdekatan pasar. Apalagi tanda kiamat yang kecil. Waktu berjalan dengan cepat. Sepekan berasa sehari. Sebulan berasa sepekan. Setahun nggak berasa. Kemarin udah Ramadan, bentar lagi Ramadan. Kira-kira. Ayo pun bentar cari ilmu tentang hari kiamat. Tanda yang besar, tanda yang kecil. Dan kalian bakal tahu bahwa semuanya udah dekat. Kata Rasulullah SAW, aku diutus dan hari kiamat seperti dua jari ini. Rasulullah ngasih tahu dengan dua jari yang rapat, bukan begini. Begini. Aku diutus dan hari kiamat seperti dua jari. Jadi kalau Rasulullah SAW bilang bahwa begitu dekatnya 14-15 abad yang lalu, apalagi sekarang, makin dekat hari kiamat. Dan balik pada ayat 25, ayat Bunda. Ayat 25 itu yang tahu hari kiamat udah dekat, dia makin takut, makin bersiap diri. Yang kagak tahu, komen mulu, ngoceh mulu. Maka ambil sikap. Ilmu itu penting untuk dimiliki. Lihat sama ayah bunda semua tanda-tanda kiamat itu udah ada. Dan sebagian ulama mengatakan Dajjal juga udah ada. Karena ciri-cirinya Dajjal itu yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Udah se-Indonesia udah marah. Mereka ngerti penyebab banjir. Yang diomongin mah kagak ada ngerti. Dia bilang ini adalah urusan negara. Yang salah jadi benar, benar jadi salah. Yang hina jadi mulia, yang mulia jadi udah kebalik-balik. Dan ayah bunda, kalau Dajjal udah ada, ya Juj wa Ma'juj juga udah ada. Yang mengeruk semua kekayaan di bumi. Yang nggak pernah ngerasa puas dan ngerasa kenyang. Ya Juj wa Ma'juj kayak gimana, Bob? Nggak usah ngebayangin makhluk yang serem-serem ya bunda. Di dunia ini ada jenis-jenis orang yang kayaknya serakah banget. Kalau Bob dikasih uang 1 triliun, bingung mau diapain tuh duit 1 triliun kalau dihabisin sendiri. Tapi ada satu keluarga uangnya ribuan triliun, bahkan puluhan ribu triliun. Nggak usah nyebut nama Jeff Bezos, Elon Musk, Warren Buffett. Enggak. Ada lagi di atas mereka. Keluarga-keluarga yang uangnya kayak begitu. Dan nggak boleh tahu, nggak boleh dengar. Ada kekayaan di muka bumi ini. Pasti mereka duluan. Dan ayah bunda tahu nggak? Semua tambang
yang dihasilkan dari perut bumi, mau namanya nikel, mau namanya emas, mau namanya minyak, mau namanya gas, segala macam, diurut-urut, ujung-ujungnya cuma milik 1-2 keluarga doang. Ya ajus wa majus, nggak ada kenyang-kenyang. Dan dah, nggak apa-apa. Dunia ini kecil. Bahkan kata Rasulullah, seperti sehelai sayap nyamuk. Cari hadisnya ya, bunda. Dunia ini kecil. Yang mau dikasih buat kita orang bertakwa sama Allah adalah surga yang luasnya langit dan bumi. Jadi, ya Rinda, ini dunia kasih aja dah sama mereka yang serakah, yang tong kosong, nyaring bunyinya. Kita ini siap-siap aja, siap-siap terbang ke langit, ketemu sama Allah. Meskipun hidup kita biasa-biasa aja ya bunda, tapi yang penting Allah ridho saat kita di dunia, ntar Allah ridho saat kita di akhirat. Jadi, dah buat orang-orang beriman, asalkan punya 3 di pagi hari, dia lihat dirinya, keluarganya, masyarakatnya aman. Kalau ada dapat itu udah alhamdulillah. Dia dapati dirinya, keluarganya sehat, terus dia punya makanan di hari itu. Dah, kalau bisa bersyukur, bisa qanaah, semua nikmat dunia sudah Allah hadirkan untuk dirinya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.